Masuklah dia ke sini, tutup pintunya. Disitulah ditembak. Salah satu komandannya bilang, yang nembak tuh Giadi. Giadi, tembak. Nah dari situ bapak tuh dipopor. Mereka kan pada bawa senjata. Terus diseret ke mobil. Dengan di kiri kanan gitu. Mobilnya tuh kalau nggak salah jeep. Mobil jeep. Nah dari situ kita nggak tahu. Ketika itu saya dapat julukan Kampak karena saya bersenjatakan kampak. Gimana seorang ibu begitu sudah jalannya sudah terpotong. Maaf ya, kalau saya cerita ibu pada saat itu kadang-kadang nggak tahan. Tetap cinta NKRI. Sebelum beliau dibawa tuh memang dia berbicara seperti itu. Saya tetap berpegang teguh pada NKRI. Indonesia terbentuk dari sejarah panjang penuh perjuangan. Berbagai peristiwa bersejarah, penuh kemenangan maupun kesengsaraan terjadi. Gerakan 30 September menjadi sejarah yang pahit dan penuh trauma bagi banyak orang. Peristiwa yang sempat mengkotak-kotakan Indonesia, memecah belah bangsa, hingga akhirnya merenggut nyawa. Bagi suatu negara, ideologi merupakan sesuatu yang berfungsi sebagai pandangan hidup dan petunjuk arah di berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, sebelum kejadian penembakan itu, telepon berdering 2 kali. Itu sekitar jam 10-11. Telepon yang kedua, tanyanya sama. Pak Yani ada di rumah? Ada. Ini siapa? Jangan main-main. Nah, kakak saya yang itu udah dewasa dia udah mahasiswa tingkat 1. Jangan main-main di rumah Kepala Staf Angkatan Darat loh, udah gitu. Ketawa. Sana yang nelpon ketawa, ditutup. Udah, nggak ada apa-apa dong kita. Ya sudah. Sekitar jam 4 itu masuklah ini Cakrabirawa. Nah, si penjaga di luar, kalau yang datang Cakrabirawa ya nggak heran lah ya, ke pengawal presiden ya kan. Nggak heran, tapi rupanya dilucuti. Nah, dilucuti, mereka cuma lihat aja gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, ditodong juga. Masuk 5 orang. Yang dari pintu sebelah kanan lah, belakang itu, tapi di belakang itu banyak juga. Masuk juga gitu. Ketemu sama adik saya di belakang. Dia ditemenin sama namanya Mbok Mila. Cakrabirawa cuma tanya, tolong bangunin Pak Yani karena dipanggil presiden keadaan genting. Memang waktu itu adalah zamannya Dwi Kora ya, Malaysia, kan Dwi Kora. Antara Indonesia Malaysia. Dah dibangunin sama Edi. Bapak cuma bilang, ada apa ya Ed? Bahasa Jawa, kenapa Ed? Gitu kan, bahasa Jawa dia. Edi bilang ada Cakrabirawa itu. Meskipun dia umurnya 6 tahun, dia udah tahu itu Cakrabirawa. Iya kan? Cakrabirawa mau jemput Bapak katanya. Ada di belakang. Keluarlah Bapak saya. Nah, keluar Bapak saya itu setelah ada pertengkaran. Karena kan Pak Yani bintangnya 3. Ini yang datang sersan nih, prajurit lah ya. Tidak sopan. Bentak-bentak, iya kan? Mau mandi nggak boleh. Kalau dipanggil presiden, masa nggak boleh mandi ya kan? Mau ganti baju nggak boleh, kan gitu. Dibentak lah saya. Kau prajurit tahu apa, dong gitu kan? Dipukul salah satunya, pukul, senjatanya kerebut, tapi dibalikin lagi gitu. Masuklah dia ke sini, tutup pintunya. Disitulah ditembak. Salah satu komandannya bilang, yang nembak tuh Giadi. Giadi, tembak. Pintu tertutup, itu kaca memang, tapi udah pecah, replika. Ya kayak gitu. Jatuhlah Pak Yani sini. Saya di situ. Kenapa saya di situ? Karena memang udah rame kan. Udah rame orang masuk ke dalam, suara tembakan kenceng banget. Jam 4 pagi, mana suara tembakan kayak gitu. Lihat aja senjata aja kayak gitu tadi kan.
Kakak saya pun bangun semua. Kakak saya yang bangun nomor 5 tuh bangun dia, nomor 4. Mbak Juwi. Ada apa tuh? Ada apa? Itu bapak ditembakin. Keluarlah yang lain. Ya, yang lain keluar. Diseret langsung. Kita kejar dong sampai pintu belakang sana. Tanggal 4 Oktober itu, setelah jenazahnya diketemukan, kita dikumpulin sini. Suruh ke ajudan tuh datang, Kapten Bardi tuh datang. Lapor sama ibu, Pak Yani sudah ketemukan Bu di daerah aja Lubang Buaya. Tapi ya dia bilang Pak Yani sudah nggak ada. Bapak sendiri yang diambil di kantor Korem Pamungkas 72. Dia, Pak Giono tuh baru tugas sama Pangdam Diponegoro dari Pekalongan mau balik ke Jogja, ketemu dengan Pangdam Diponegoro Pak Suryo Supeno, ketemu di Bawen. Sebelumnya dia memberitahukan bahwa Semarang tuh kondisinya tidak baik, Pangdam jangan pulang. Jogja pun juga demikian, ya, tapi Pak Giono sebagai wadannya tanggung jawab keamanan ketipan di Jogja, pulanglah ke Jogja, Magelang, langsung Jogja. Sampai di kantor Korem itu, ke 5:30 ya sore itu, telepon ibu saya, bahwasanya Bapak belum sempat pulang, tapi sudah di Korem gitu. Telepon maksud saya gitu. Nah, setelah telepon, mungkin sudah anak buahnya mereka semuanya itu rata-rata itu sudah berafiliasi komunis. Dan nggak tahu ya bawaan dekatnya dan sebagainya itu. Langsung todong dibawa ke Kentungan. Ternyata ternyata Pak Katamso sudah ada di situ. Ya, usia saya waktu itu 15 tahun. Dan kejadian itu di rumah maghrib ya. Sebelum maghrib, jadi zaman dulu tuh kalau pulang kantor kan jam 3, jam 4 ya guys. Ada briefing di rumah Bapak dengan mungkin stafnya ya. Nah itu juga nggak lama. Ya tiba-tiba di situ langsung Bapak tuh kok kakak nih yang cerita ya, saya kan nggak ngadepin. Cerita bahwa Bapak tuh saya tetap setia di belakang Bung Karno. Nah dari situ Bapak tuh dipopor, mereka kan pada bawa senjata, terus diseret ke mobil dengan di kiri kanan gitu. Mobilnya tuh kalau nggak salah jeep, mobil jeep. Nah dari situ kita nggak tahu, itu telepon udah putus. Disiksa, dipukul dan sebagainya, bahkan pakai pukulnya itu keluar dari kendaraan itu langsung pukul dari belakang, pakai mortir besi gede itu, bolak balik. Pak Katamso juga demikian, bor di lubang ya digali aja gitu taruh situ. Pak Katamso sudah ada di situ juga gitu. Nah pada waktu dipukul dan sebagainya, bapak saya masih bernafas, kelihatan katanya nggak tuh gitu. Kemudian sama orang-orang itu timpuin batu, udah itu kena kepalanya, udah semua diem semua. Pak Katamso dari situ, Pak kami masih pakai baju preman baju biasa itu. Ya, saya melihat itu, melihat peralatannya yang untuk membunuh bapak saya itu, saya kejam banget. Mempertahankan ideologi negara bukan hanya tugas para pahlawan, tetapi seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda. Burhan Kampak menjadi salah satu orang yang memiliki izin khusus dalam melawan PKI. Saat itu beliau adalah seorang mahasiswa yang sangat aktif dalam gerakan anti PKI. Di Jogja ini semua sudah selesai toh.
G30S-nya itu, Jogja itu masih 3 tahun belum selesai. Paling lama di Jogja ini. Nah itu Pak Katamso sama Pak Giono. Nah itu. Nah, saya mahasiswa saya ikut berjuang kemana-mana. Saya berjuang sampai daerah Solo sana. Jadi ketika itu saya dapat julukan Kampak karena saya bersenjatakan kampak. Karena semua tentara ya itu semua bersenjata, pakai pisau, pakai badil, pakai pisau. Nah, saya tidak punya, saya lalu membuat itu kampak itu, buat kampak. Kampaknya tajam sekali. Terus saya kasih tujuan ini. Nah, saya pakai kampak ya. Yang banyak itu daerah Prambanan ke sini, Prambanan ke timur. Dulu PKI-nya banyak, Klaten banyak. Ditembak ada yang tidak mati kok. Ditembak lewat sini 4 bola lubang itu tidak mati ya. Sehingga itu tidak tahu itu kenapa itu kayak gitu. Wah, masih ngomongnya masih tidak karuan. Nah, jadi harus Pak Burhan itu gimana tidak mati-mati itu pakai AK itu ya. Dia masih apa ini. Pak Burhan itu gimana itu? Ya udah saya tunggui. Pakai pistol saya, telinganya sini, wah, mati. Pakai pistol di lubang sini, ini mati ke kepala. Sosok para pahlawan yang telah berkorban nyawa selalu hadir. Lewat nilai-nilai serta pelajaran yang telah diturunkan bagi anak-anaknya. Keras dan disiplin. Ya biasalah, kalau anak-anaknya dekat. Disiplin, keras. Jujur, disiplin gitu. Kalau nggak suka atau kalau orang sombong dan sebagainya itu diem deh. Jadi nggak ngomongin orang. Itu. Dia tuh punya kebiasaan Sabtu dan Minggu khusus buat keluarga. Mau itu bukan naik sih, ke tempat istirahat di gunung, ya kan. Mau itu ke laut sih dia yang paling senang, pergi ke laut, rame-rame. Tapi kayaknya saya sering dimarahin. Mungkin saya bandel kali ya, dalam arti kata tuh banyak ngomong. Ya ntar beliin ini ya, ntar gitu kesiniin ya, gitu-gitu. Tambah marah kan. Tapi mungkin itu sayangnya bapak ke saya gitu kan. Tuh kan nangis. Soalnya suka inget bapak. Pak Katamso tetap berpegang teguh, tetap cinta NKRI. Sebelum beliau dibawa tuh memang dia berbicara seperti itu. Saya tetap berpegang teguh pada NKRI. Nah itu yang didengarkan oleh putra-putrinya terakhir. Nah setelah Pak Bardi, Om gitu panggilnya Om Bardi lapor itu, kita disuruh masuk ke kamar. Anak-anaknya nih suruh masuk. Disitulah kita dikasih tahu, bapakmu udah nggak ada. Bapakmu udah udah selesai tugasnya. Kamu sekarang bukan anak-anak kepala staf angkatan darat lagi. Kamu sudah jadi orang biasa. Yang penting kau tetap sekolah dan nggak usah jajan itu nggak usah, ya makan di rumah. Gitu. Itu ya mungkin ya 21, 22 pada saat ditemukan dan dimakamkan. Atau tanggal 1 Oktober itu ibu saya itu sudah mengandung hamil tua. Ya, sudah hamil tua, sudah gimana toh merasakan kehamilan itu dan seharusnya ada penantian bapaknya Pak Giono. Nah, jadi ibu saya itu sudah ya traumatik lah. Artinya itu sudah hamil 9 bulan tua, bapaknya meninggal.
gimana rasanya itu. Sementara anak yang pertama baru kelas 5 SD, umurnya ya 11 lah. Itu yang bungsu yang paling kecil masih 2 tahun. Gimana menghadapi kenyataan dengan anak 6 orang tambah 1 di perut. Saya kira tuh ya gimana seorang ibu begitu sudah jalannya sudah terpokok. Maaf ya kalau saya cerita ibu ada saat itu kadang-kadang nggak tahan. Tuh, ya ibu tabah sekali dituntun, gitu. Jadi ibu saya itu merasa traumatik. Memang dia tuh ibu saya itu profesinya waktu itu seorang bidan, jadi tahu memanage kehamilan. Saya pernah tes case sama ya kebetulan sekali ada acara apa, saya tanya muridnya itu, taunya Panglima Sudirman itu siapa sih? Taunya cuma jalan. Pak Tom. Tapi lihat sebenarnya tahu nggak? Berarti kan itu contoh Pak Dirman, belum yang lain. Di Ponorogo taunya semua ada jalan. Itu. Jadi saya nggak setuju kalau makin lama dilupakan tuh. Mereka tuh sudah berjuang dengan darah penghabisan pun, ya tinggal kita ngisi aja kok susah. Ya, kita bisa begini karena siapa? Ya, kalau tambah dia gimana kita? Ya seperti apa? Masih dijajah tuh. Itulah, saya tetap berpegang teguh Pancasila. Kalau kayak seperti anak SMA dan yang baru-baru kuliah, kurang ya. Kalau ibu lihat gitu, kurang. Kalau zaman dulu tuh kan kita, udah kalau Bung Karno tuh udah heboh banget ya gitu. Kayaknya sekarang dengan anak muda sekarang atau mungkin udah, ya sekarang udah maju banget kan tuh yang ini apa HP bla bla bla. Kayak anak saya aja ya, nggak ada koran. Kamu nggak pernah lihat berita? Ngapain Mi? Loh, kok ngapain sih? Saya bilang, lihatlah berita tuh ada apa. Coba kamu mana ngerti gini. Kurang kalau saya rasa ya. Atau mungkin harus dipupuk dari SD, SMP, SMA. Jangan ada perjuangan yang sia-sia. Belajar dari sejarah untuk tahu sebesar apa jasa para pahlawan demi memperjuangkan Indonesia untuk bisa seperti saat ini. Sebagai generasi penerus bangsa, kita yang harus tetap teguh bersatu mempertahankan ideologi Pancasila. Apa ya, ini kan motonya aja dia udah bilang sampai liang kubur ku pertahankan Pancasila. Itu motonya dia tulis di buku agendanya. Ya. Kalau saya kejadian seperti ini jangan terulang lagi lah. Jangan terulang lagi. Harapan saya untuk generasi penerus, semoga jasa-jasa dari pahlawan, terutama pahlawan dari Jogja, Pak Katamso itu kan selalu dikenang. Karena selama ini jarang tahu jalan Brigjen Katamso, tapi nggak tahu kisahnya. Tahu di sekolah kayak pelajaran sejarah, tapi tidak bisa mengamalkan atau menjalankan apa yang menjadi perjuangan beliau sih.